Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Oke teman-teman, sebelum belajar baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Sebelum mulai belajar, Ibu akan mengecek kehadiran peserta didik terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Andika. Kenapa Andika? Sakit. Selain itu ada lagi tidak? Tidak ya. Kita doakan semoga Andika lekas sehat kembali. Amin. Ya, nah, sebelum pelajaran dimulai, kita mengecek dulu kebersihan. Silakan cek apakah masih ada sampah di kolong meja, di bawah tempat duduk. Kalau ada, silakan buang ke tempat sampah. Nah, dan juga silakan kalian cek kebersihan kalian diri masing-masing. Ayo bajunya dimasukkan yang belum dimasukkan, ya. Yang benar yang rapi. Nah, sudah semuanya rapi ya. Alhamdulillah. Nah, karena kalau tempat belajar kita bersih, diri kita sudah rapi, kita siap untuk belajar. Karena malaikat akan ada di sekeliling kita. Ya, Allah mencintai kebersihan. Kalau kita diiringi malaikat, belajarnya insya Allah ilmu yang kita dapat nantinya menjadi berkah dan bermanfaat buat kita semuanya. Oke, ini kita belajar tentang materi sederhana. Nah, siapa yang tahu arti sederhana? Bu. Ya, silakan bilang. Sederhana adalah apa adanya ataupun tidak berlebihan. Ya, sederhana. Hidup apa adanya, tidak berlebihan. Ya, dan kita nanti cermat, tepat dalam menggunakan sesuatu. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, dan nanti mempelajari terkait tentang sederhana ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Setelah itu juga ada menjelaskan mana isi kandungan tersebut terkait tentang sederhana, mengidentifikasi ciri pelaku sederhana, menganalisis kiat-kiat perilaku sederhana, menjelaskan dalil tentang sederhana, dan menganalisis hikmah atau manfaat sederhana. Kaitannya dengan materi tersebut, untuk lebih jauh lagi kita mempelajarinya biar kita lebih paham semuanya, silakan amati video yang ada di depan, perhatikan, dan nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di mentimeter.com yang sudah Ibu share di grup kalian. Jadi agar bisa jawab pertanyaan, disimak videonya ya. Tidak pernah menikmati roti sampai kenyang. Rupanya baginda Rasul sampai akhir hayatnya, beliau tak pernah menikmati roti sampai kenyang. Dari Abu Hurairah, beliau berulang kali mengarahkan jarinya ke mulut.
sembari mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tidak pernah merasa kenyang dalam 3 hari berturut-turut karena memakan roti gandum. Keadaan tersebut terus berlangsung hingga beliau berpisah dengan dunia. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Oke, sekarang kalian silahkan buka HP-nya. Jadi dulu ya, kalian jawab pertanyaan terkait video tadi ya. Video tadi tentang contoh kesederhanaan Rasulullah ya. Orang yang patut kita teladani, teladan bagi kita semua adalah Rasulullah. Beliau seorang rasul tetapi hidupnya sangat sederhana ya, baik dalam perilakunya dan semuanya. Tadi contoh kesederhanaan Rasulullah apa saja? Tidak menikmati roti tidak sampai kenyang. Terus apa lagi? Tidur beralaskan tikar. Apa lagi tadi? Oh, pernah tidak memasak sampai 1 bulan keluarganya dalam keluarga. Masya Allah, beliau sederhana sekali ya hidup Rasul. Nah, kita akan lebih lihat jauh lagi terkait dengan sederhana, yaitu kita buka surat dalam surat Al-Isra ayat 27. Nah, kaitannya dengan sederhana. Silakan kalian buka buku paketnya, buka Al-Qur'annya. Buka surat Al-Isra ayat 27. Al-Tiri nakanu'ir wa nasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang lolos itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat tidak kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Nah, sekarang silakan siapa yang mau baca ke depan kelas? Oke, silakan Rizky, maju. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, oke, kita tepuk tangan untuk Rizky Mulyadi. Tadi sudah Al-Isra tentang sederhana yaitu boros. Bahwa pemboros itu adalah apa tadi? Saudara setan, bahwa orang itu sangat dekat kepada Tuhan. Siapa yang mau jadi saudara setan? Karena itu kita tidak boleh bersikap boros ya. Untuk lebih jauh lagi kita mengetahui tentang surat Al-Isra ayat 27. Sekarang Ibu bagi menjadi 6 kelompok ya. Ayo kita duduk berkelompok. Kita nanti akan melihat jauh lagi terkait dengan surat Al-Isra ayat 27. Oke, kita lihat ke depan. Alhamdulillah kalian sudah selesai menyusun arti bermufradat surat Al-Isra ayat 26.
Oke, kelompok tadi yang pertama kelompoknya meja. Catat ya. Oke. Ini masih ada. Terima apa tidak? Benar ya, sudah tepuk tangan untuk kelompoknya meja. Nah, yang kedua tadi ada ya. Nah, anak-anak, tadi artikel pembuatannya sudah tahu. Sekarang tentang isi kandungan surat Al-Isra ayat 27. Nah, yang pertama tentang apa? Ya, Allah mengingatkan kita betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya. Yang kedua, Arfi tolong baca. Kita diskusikan terkait apa itu sederhana, bagaimana cara menerapkannya, apa manfaatnya, contoh perilakunya bagaimana. Kalian diskusikan masing-masing kelompok dan hasil diskusinya dibuat dalam peta konsep, ya. Silakan. Masa gue sih yang minta maaf? Sekarang selesai waktunya diskusi. Waktunya untuk presentasi ke depan kelas. Silakan dari kelompok 1. Ya, oke. Sederhana, membebaskan dari kata yang tidak ditentukan. Ya, apa itu kebiasaan atau perilaku yang dilakukan sesuai dengan kemampuan serta tidak menunjukkan sikap yang berlebihan. Hidup apa adanya. Benar tidak? Ya, benar ya. Hidup apa adanya. Mungkin dari sederhana itu hidup hemat, ya, cermat, tepat, dan juga bermanfaat. Hemat menggunakan sepertinya. Ya, tepat sesuai sasaran yang dibutuhkan. Cermat, tepat, dan bermanfaat tentunya buat diri kita. Oke, silakan. Siapa yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Oke, silakan kita. Apa contoh sederhana? Apa contoh sederhana? Siapa menjawab? Ya. Hidup apa adanya? Hidup apa adanya. Ya, tidak. Oke anak-anak, untuk evaluasi kita hari ini, silakan kalian semua mengerjakan soal kuisis yang sudah ibu share di grup kelas. Dari sekarang, kerjakan dengan tepat ya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Kalian semua telah mengerjakan soal evaluasi tadi melalui kuisis. Nah sekarang, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi tadi?
Ya, silakan Faizal. Apa contoh penerapan sikap sederhana? Nah, contoh penerapan sikap sederhana tadi sudah kita bahas. Adakah yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan Talita. Bersikap dermawan, pandai mengatur uang, tidak berlebihan, tidak memamerkan kekayaan. Iya, contoh perilaku sederhana, kita tidak memamerkan kekayaan, bersikap dermawan, ya, tidak berlebihan baik dalam penggunaan uang ataupun penggunaan barang dan sebagainya. Karena sederhana, kaitannya ada kita harus hemat. Hemat kemarin sudah kita pelajari, yaitu apa? Menggunakan uang seperlunya, harus tepat, barang yang kita butuhkan memang benar-benar tepat, harus cermat. Barang yang dibeli juga harus kita harus beli dicermati, ya, tidak hanya asal membeli, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk lebih paham lagi terkait dengan sederhana dan hemat, kalian nanti tugas selama 1 minggu ke depan buat jurnal sikap, ya. Jika kamu berperilaku hemat, kamu tuliskan. Misalkan hari Senin, tanggal 6 September. Perilaku hemat kamu apa? Oh, hari ini kamu menggunakan uang jajan kamu sesuai dengan kebutuhan kamu, tidak berlebihan dalam berjajan, ya, dalam menggunakan uang jajan, ya. Kemudian apabila kamu boros, kamu juga tulis, oh, kemarin saya boros, ya, selalu menggunakan internet, jadi pakainya cepat habis dan sebagainya. Atau perilaku boros kamu yang lainnya, ya. Atau kamu boros listrik, lupa mencabut saklar, apa lampu ketika tidak mematikan lampu ketika keluar, itu juga perbuatan boros, ya, tidak hemat listrik. Tulis jujur apa adanya, ya. Kalaupun tidak ada juga tidak ditulis, ya, sesuai dengan kamu lakukan. Dan bagaimana perasaan kalian jika kamu bersikap boros, bagaimana perasaan kalian jika kamu bersikap hemat. Jelas? Kita akhiri, ditutup dengan membaca doa. Silakan ketua kelas bilang baca doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai.